Wih, Unyil, kenapa tidur? Aduh, ketinggu aku ngantuk. Bentar ya. Nih, Nyil, ngapain tidur segala? Ya aku harus makan es krim dulu, ketinggu biar nggak ngantuk. Tanggung ini masih ada setengah jam lagi nih. Gimana sih? Janji ketinggu kalsu, kayak es manggo yang satu ini nih kalsu. Es manggo palsu nih? Iya, es manggo kalsu ini bahaya untuk kesehatan tubuh ketinggu. Waduh, serem amat ya. Jangan ditiru ya. Manis, dingin, menyegarkan, pembangkit mood. Saking fall in love-nya, ada hari peringatannya juga loh, yaitu National Ice Cream Day. Setiap minggu ketiga bulan Juli di Amerika Serikat. Tiap negara punya sajian es yang jadi ciri khas. Di Korea ada yang namanya patbingsu. Versi tradisional sih cuma es serut dan kacang merah. Kalau versi modern bisa ditambah berbagai jenis buah dan topping lain yang bikin tampilan bingsu makin menarik. Es yang biasa disajikan pas musim panas di Korea ini sudah dikenal sejak abad 14 loh. Di India ada es tradisional bernama kulfi, terbuat dari susu kerbau. Dimasak dengan teknik slow cook yang membuat susu kerbau pelan-pelan mengental. Kulfi sudah dikenal sejak abad ke-16. Versi tradisionalnya sih, kulfi disajikan dalam wadah cup. Teksturnya masih creamy-creamy gitu. Versi modern, kulfi dibekukan dengan air dingin. Plus diberi stick, jadi mirip seperti es loli. Susu kerbau ditambah kacang-kacangan membuat kulfi jadi sajian es yang dingin dan sehat. Kalau suka es krim lembut dan creamy, kunci utamanya adalah susu. Kalau suka cita rasa segar, bisa pilih es yang terbuat dari buah-buahan. Tapi beda lagi sama es mambo yang ini, karena perlu dicurigai. Warnanya menarik perhatian. Bahannya bukan dari susu, bukan juga dari buah-buahan, dari sirup juga bukan. Warnanya bisa mencolok begini karena setelah detektif Unyil selidiki, pelaku menambahkan pewarna. Bukan pewarna makanan, melainkan pewarna tekstil. Oh no, masa buat pakaian dipakai buat konsumsi? Sedikit campuran pewarna tekstil saja bikin warna jadi mencolok banget. Beda kalau pakai pewarna makanan, ditetes berulang kali, belum sepekat itu warnanya. Gak pakai sirup atau perasa. Terus rasa manisnya dari mana ya? Pelaku tidak menggunakan gula pasir atau gula kristal, tapi biang gula, alias pemanis buatan yang punya tingkat kemanisan tinggi. Oh no! Gula pasir atau pemanis konvensional adalah karbohidrat yang diubah jadi kalori dalam tubuh. Pemanis buatan nggak termasuk kategori karbohidrat. Ada yang terbuat dari protein atau nggak termasuk kategori nutrisi. Dari semua bahan yang dipakai pelaku, ini sih modus. Biar modal lebih murah, tapi untung tetap berlipat. Udah 4 tahunan, 4 tahunan ya. Bahannya sama, semuanya pakai bahan biru juga sama. Warna, sama kulit yang itu dijualnya berapa? Seribuan. Seribuan ya. Kenapa milih pakai bahan warna ini? Dan yang harganya lebih murah. Kalau kita pakai barang yang asli kan gula mahal. Kalau gula biang murah, dengan sedikit 1 sendok aja udah dapat banyak. Waduh, biarpun harganya jauh lebih murah dari gula kristal, tapi berbahaya kalau dikonsumsi berlebihan. Bisa bikin kecanduan gula,
menaikkan berat badan, jangka panjangnya bisa menyebabkan berbagai penyakit. Pelaku langsung menitipkan jualannya ke warung. Dalam sehari, pelaku mengaku jualannya ludes. Wajar aja ludes, dijualnya cuma 1.000. Zaman now jarang banget kan nemu jajanan 1.000. Untuk mencegah bahaya itu terjadi, kita harus pintar cari tahu perbedaannya. Nih, coba kita bikin es mambu dengan pewarna makanan. Pakai beberapa tetes pewarna makanan. Warnanya nggak semencolok pewarna tekstil. Pewarna tekstil meskipun digunakan sedikit, warnanya lebih cerah, mengkilat, dan menarik perhatian. Dari segi rasa memang agak pahit. Better sih kalau mau makan es krim yang pasti-pasti aja. Pasti terdaftar di Badan POM. Kandungan komposisinya terjamin food grade. Kalau soal harga, sekarang sudah ada es krim bermerek yang harganya Rp2.000 kok. Ramah di kantong, ramah buat kesehatan kita juga. Asal konsumsi dalam batas wajar ya. Cari cuan dari jajanan es tradisional sih sah-sah aja. Tapi dengan cara jujur dong. Like this one, es lilin tradisional versi glow up. Pembuatannya modern dan diproduksi massal. Biasanya es lilin dijual oleh pedagang keliling. Ciri khasnya bunyi lonceng dan gerobak yang digoyang-goyang. Es lilin modern bahannya berkualitas, rasa asli dan higienis. Wah, es krim enak banget ya Nyil. Aku harus berterima kasih nih sama yang menciptakan es krim nih. Kak Cinggu, tahu nggak apa Nyil? Es krim itu awalnya dari Roma, Italia. Oh, dari Italia Nyil? Iya. Nah awalnya Kaisar Nero itu kan pengen makan makanan penutup. Lalu diguatin deh dari salju, madu, dan sirup buah. Oh gitu. Terus disebarinnya sampai sekarang kita tahu. Nah disegarinnya sama Marco Kak Cinggu. Dan sekarang semua orang sukanya es krim deh. Oh gitu Nyil. Wah Unyil luar biasa. Memang gudang ilmu pengetahuan. Lah kok habis Nyil? Ya kan semuanya udah di dalam kurit Kak Cinggu. Oh iya lupa. Karena sudah skala pabrik, pembuatannya gak main-main. Mulai riset dan uji coba bahan es krim dari beberapa negara. Hasilnya ditemukan bahan dan cara yang tepat untuk bikin es lilin. Teksturnya padat, tapi lembut pas digigit. Soal rasa, semuanya menggunakan bahan baku asli, no tipu-tipu. Lalu, apa perbedaan es lilin dan es krim? Es krim berbahan dasar susu. Sedangkan es lilin bahan dasarnya tepung tapioka. Kalau familiar dengan cara pembekuannya, es lilin sering disebut es goyang. Soalnya digoyangkan di gerobak berisi es batu. Dengan cara modern, es gak perlu digoyang-goyang. Cukup diamkan dalam air garam bersuhu minus 40 derajat Celcius. Garam bikin es krim cepat beku karena sifat garam mengikat molekul air. Cukup 5 menit saja, es lilin langsung beku. Ajaib! Pabrik ini juga membuka peluang buat para pelaku usaha es krim lokal yang mau produksi dalam jumlah besar. Indonesia punya banyak sajian es tradisional. Dengan kreativitas bisa banget disulap jadi modern.